Perkenalkan, saya Sylvia Tiara dengan nomor NPM 20144600041. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Agustin, nomor NPM 20144600062. Perkenalkan, nama saya Maharima Sabila dengan NPM 20144600066. Perkenalkan, nama saya Yuyun, NPM 20144600070. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri Setioningsih, NPM 20144600075. Struktur sintaksis berkenaan dengan fungsi. Pengertian sintaksis adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam lantunan. Setiap cabang mempunyai kaitan erat dengan cabang lainnya dikarenakan merupakan suatu rumpun utama, yaitu linguistik itu sendiri. Fungsi sintaksis ada 5, yaitu subjek, predikat, objek, komplement, dan keterangan. Struktur sintaksis berkenaan dengan kategori. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis tersebut berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Pengisi fungsi tersebut dapat berupa frasa, sehingga selain kelas kata yang nomina, terdapat pula frasa nominal. Begitu juga dengan adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina yang dapat berupa frasa sebagai pengisi fungsi sintaksis. Satuan-satuan sintaksis yang pertama kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Satuan yang lebih besar dari kata sebagai yang umum dibicarakan dalam sintaksis. Berturut-turut ialah frasa, klausa, dan kalimat. Dalam tataran gramatikal, kata adalah satuan terkecil dalam kalimat. Yang kedua, satuan. Satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa, seperti halnya dengan kata frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Yang ketiga, klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat, yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan yang terakhir sebagai keterangan. 4. Kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat memiliki pola intonasi yang tuntas dan mengungkapkan suatu ide. Yang terakhir, 5. Wacana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sintaksis berkenaan dengan peran. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Pengertian kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal, yaitu 1. Macam verba yang menjadi predikat, 2. Subjek dan objek, dan yang ketiga, bentuk verba yang dipakai. Berikut ini merupakan contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh kalimat aktif: Ibu Gubernur Bali akan membuka pameran itu. Contoh kalimat aktif: pameran itu akan dibuka oleh Ibu Gubernur Bali. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif ditandai dengan prefiks "meng" pada verba seperti membuka. Cara pemasifan kalimat aktif dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama,
pertukarkanlah subjek dan objek. Yang kedua, gantilah prefiks neng dengan di pada predikat. Dan yang ketiga, tambahkan kata oleh di muka unsur yang tadinya subjek. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari sebuah benda dan segala sesuatu yang dibendakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi kata benda konkret dan kata benda abstrak. Nah, kata benda konkret yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya kayak rumah, batu, binatang, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kata benda abstrak yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya kayak keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, pencucian, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri kata benda yaitu semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang ditambah kata sifat atau yang sangat ditambah kata sifat di belakang kata tersebut. Nah, misalnya seperti rumah yang besar, batu yang keras. Kemudian jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kedua adalah kata kerja atau verba. Nah, verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Nah, ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah kata tersebut dapat diperluas dengan kelompok kata dengan menambahkan kata sifat atau dengan ditambah kata benda. Misalnya, berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen. Kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata kerja penuh, yaitu kata kerja yang langsung berfungsi sebagai predikat tanpa bantuan kata-kata lain. Kemudian kata kerja bantu, yaitu suatu kata yang memiliki fungsi khusus kata kerja utama. Ada 3 jenis kata kerja bantu, yaitu kata kerja bantu yang menyatakan keharusan, harus, mesti, perlu. Contohnya, dalam kalimat, saya harus belajar sekarang. Ayah perlu menghubungi pimpinannya. Kata kerja bantu yang menyatakan kemampuan, sanggup, mampu, boleh, bisa, dan dapat, yang posisinya sebelum kata kerja contohnya dalam kalimat, mahasiswa boleh pulang sesudah menyelesaikan tugas itu. Ia sanggup menghubungi polisi. Kata kerja bantu yang menyatakan keinginan, ingin, hendak, mau, dan suka yang dapat langsung diikuti dengan kata kerja penuh. Kata benda atau kata sifat, misalnya ayah ingin membeli sebuah rumah, ibu hendak pergi ke Jakarta, kakak ingin kurus agar kelihatan lebih menarik. Kemudian jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ketiga adalah kata sifat atau adjektif. Kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk menjadi kata ulang berimbuhan. Gabung senya disebut kata sifat. Contohnya indah, yaitu indah sekali, seindah-indahnya. Pada tingkat frase, letak kata sifat adalah di belakang kata benda yang disifatinya. Misalnya, rumah besar, pemandangan indah, meja kecil. Secara umum, adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. Nah, ciri-ciri kata sifat yaitu yang pertama dapat diberi keterangan pembanding, lebih, kurang, dan paling. Kemudian yang kedua dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, dan sekali. Kemudian yang ketiga umumnya dapat diingkari dengan kata ingkar, tidak.
Nah, jenis kata dalam bahasa Indonesia yang keempat adalah kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat atau verba suatu kalimat. Ada beberapa jenis adverbia atau kata keterangan dalam bahasa Indonesia, yaitu adverbial kuantitatif, yaitu menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Misalnya, seperti banyak, sedikit, cukup, dan kira-kira. Kemudian adverbial limitatif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan, misalnya hanya, saja, dan sekedar. Kemudian adverbial frekuentif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya, menggambarkan pertentangan makna kata atau hal yang menyatakan sebelumnya, misalnya bahkan, malah, dan justru. Adverbial keniscayaan, menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya suatu peristiwa, misalnya pasti dan tentu. Kemudian jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kelima yaitu kata ganti atau pronominal. Kata ganti atau pronominal adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nominal lain dalam struktur kalimat. Ada 3 macam pronominal dalam bahasa Indonesia, yaitu pronominal persona, pronominal penunjuk, dan pronominal penanya. Pronominal persona yaitu pronominal yang dipakai untuk mengacu pada orang. Pronominal persona dapat mengacu pada diri sendiri atau pronominal persona pertama. Mengacu pada orang yang diajak bicara itu pronominal persona kedua. Atau mengacu pada orang yang diajak bicara itu pronominal persona ketiga. Nah, selanjutnya pronominal dapat mengacu pada jumlah satu atau pronominal tunggal atau jumlah yang banyak atau pronominal jamak. Kemudian pronominal penunjuk adalah pronominal yang menyatakan atau mengacu pada nominal lainnya dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia ada 2 macam pronominal penunjuk, yaitu penunjuk umum dan penunjuk tempat. Nah, kemudian pronominal penanya yaitu pronominal yang dipakai sebagai pertanyaan dari segi maknanya yang ditanyakan dalam berkaitan dengan orang, barang, atau pilihan. Selanjutnya, jenis kata dalam bahasa Indonesia yang keenam adalah kata bilang atau numeralia. Kata bilang adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya sesuatu hal yang konkret, seperti orang, binatang, atau barang. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada 2 macam numeralia, yaitu numeralia pokok dan numeralia tingkat. Numeralia pokok merupakan jawaban atas pertanyaan berapa, sedangkan numeralia tingkat merupakan jawaban dari pertanyaan yang keberapa. Numeralia pokok dapat diubah menjadi numeralia tingkat. Cara mengubahnya adalah dengan menambahkan di depan bilangan yang bersangkutan. Khusus untuk bilang 1 juga dipakai istilah pertama. Contohnya ke-1 atau pertama. Saudari, bisa bila agar, seakan-akan, sebar, sehingga, dengan bahwa. Konjungtor antar kalimat. Walaupun demikian, sebaliknya, tetapi sebelum itu selanjutnya. Kemudian jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ke-8 adalah kata depan atau preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudah preposisi. Nah, contohnya preposisi berupa kata dasar akan, bagi, demi, dengan, kecuali, pada, oleh, untuk. Preposisi berupa kata beeratif, sama, menjelang, menuju, menurut, terhadap, proses yang berdampingan, daripada,
sesuai dengan, selain itu. Nah, kemudian preposisi berkorelasi seperti antara, titik-titik, dan titik-titik, dari titik-titik ke titik-titik, dari titik-titik sampai titik-titik, dan lain sebagainya. Nah, preposisi dan nominal lokatif di atas meja, ke dalam rumah, dari sekitar kampus. Dan jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ke-8 adalah kata depan atau preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata kunci. Pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang setiap masing-masing kata tetap mempertahankan makna dasar. Jenis-jenis frasa yang pertama, frasa setara. Intinya adalah unsur kedudukannya atau penyusunnya itu memiliki makna yang sama. Contohnya makan-makan, minum-minum, siswa-siswi. Yang kedua, frasa bertingkat. Intinya, unsur penyusunnya itu memiliki dua makna, yaitu diterangkan dan menerangkan. Contohnya, kakak nanti malam pergi. Nanti malam artinya adalah inti dan atribut, yaitu diterangkan dan menerangkan. Yang ketiga, frasa idiomatik adalah frasa yang maknanya tidak dapat dilihat dari unsur kata pembentuknya. Misalnya dalam peristiwa kebakaran kemarin, penjaga toko menjadi kambing hitam. Arti dari kambing hitam di sini menjelaskan bahwa penjaga toko ini menjadi dalang dari peristiwa kebakaran tersebut. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kambing hitam itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa kebakaran. Pengertian klausa dan wacana. Klausa adalah satuan sintaksis atau kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat yang biasa disebut dengan prediktif atau dapat membentuk suatu kata. Klausa ada dua, yaitu klausa bebas. Klausa bebas ini tidak terikat oleh konjungsi atau kata penghubung, sedangkan klausa terikat yaitu kalimat yang di dalamnya ada unsur pembentuknya, yaitu melalui konjungsi atau kata penghubung. Pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa atau gramatikal tertinggi atau terlengkap. Jadi wacana ini isinya sangatlah lengkap.